Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai 14. Baik, kita akan membacanya bersama-sama saudara-saudari. Biarlah benih firman Tuhan tertanam dalam lubuk hati kita, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Biar Roh Kudus yang memberikan roh wahyu pengertian kepada saudara-saudari, agar saudara-saudari tidak salah tafsir atas kebenaran firman Tuhan, tetapi memang saudara-saudari mengerti yang menjadi kebenaran, bagian kebenaran firman Tuhan. Baik, kita akan baca ayatnya. Ayat yang ke-11 ya, sampai seterusnya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ini di sini Tuhan, akunya besar hurufnya ya. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hatimu. Dengan segenap hati ya. Kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Nah, ini poin yang paling penting. Poin paling penting tentang tema kita hari ini. Sudah berdoa, ya kan? Sudah berdoa nih. Mengapa belum sembuh? Nah, jadi seperti saya ya, kesaksian saya. Saya percaya kok semuanya ini mendatangkan kebaikan bagi hidup saya. Siapa tahu dengan saya hidup sehat, saya malah jauh dari Tuhan gitu kan. Saya malah jauh dari Tuhan, binasa masuk neraka gitu kan. Tapi karena saya sakit seperti ini, saya jadi setiap hari, setiap nafas saya bersyukur, oh Tuhan, saya masih diberikan hidup. Tapi saya tekankan, orang yang mati di dalam Tuhan itu tetap keselamatan ada di dalamnya ya saudara-saudari. Jadi jangan saudara-saudari bandingin, oh orang yang masih diberikan kesempatan hidup untuk menikmati hidup, untuk bertobat, itu dia ibaratnya dikasih Tuhan lebih. Orang yang sudah meninggal dan sudah bertobat, oh dia dikasih Tuhan sedikit lebih. Oh enggak seperti itu, semua sama. Pokoknya orang yang percaya Tuhan Yesus, dia masih hidup. Ya ingat, orang yang percaya Tuhan Yesus hidup benar ya saudara-saudari. Bukan hanya percaya saja, tetapi melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan hukum kasih. Jadi saya di sini tidak ada yang ibaratnya membahas tentang teologi kemakmuran, tidak. Saya di sini membahas fakta. Kamu mau hidup benar, kamu percaya Tuhan Yesus, kamu melakukan kebenaran firman Tuhan, kamu akan mendapatkan bagianmu. Apakah bagianmu itu? Ya Tuhan akan menjanjikan semuanya. Ya kan saudara-saudari, Tuhan menjanjikan semuanya. Makanya saya di sini sangat gencar untuk bersaksi, berkhotbah. Karena saya pengen orang itu mengalami yang saya alami tentang keselamatan saudara-saudari ya. Jadi ingat saudara-saudari, jika saudara-saudari sudah berdoa belum sembuh, ingat ya, belum sembuh ya. Saudara-saudari jangan kepahitan, jangan kecewa. Kenapa? Baca ayat ini saudara-saudari. Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai 14. Ingat saudara-saudari ya. Sebab beginilah firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera ya, bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi begini saudara-saudari ya. Siapa tahu, mohon maaf sekali saudara-saudari ya. Siapa tahu pada saat saudara-saudari itu sehat, saudara-saudari itu berbuat dosa, tidak mau bertobat gitu ya misalnya. Atau bahkan saudara-saudari sebelum sakit saudara-saudari hidup benar terus dikasih sakit. Nah itu kan seperti kasusnya Ayub ya saudara-saudari. Dia hidup benar tapi dia dicobai, tapi ingat itu untuk menaikkan tingkatan iman dia. Tapi seperti saya ini contohnya, saya kepahitan gitu kan. Ini masa lalu saya saudara-saudari, sekarang udah bertobat, saya kepahitan.
saya difitnah, saya kesal gitu kan. Ujung-ujungnya apa? Ada sakit kan? Sakit asam lambung, sekarang merembet ke diabetes gitu kan. Nah, jadi di sini saya berharap saudara-saudari itu benar-benar mengerti ya apa yang saya perkatakan, karena saya tidak mau saudara-saudari itu salah tafsir. Karena banyak hamba-hamba Tuhan yang menjanjikan itu percaya Tuhan Yesus bisa sembuh, bisa secepatnya masuk surga secara instan. Tidak, saudara-saudari ya. Jadi di sini saya tekankan benar-benar bahwa jika saudara-saudari belum sembuh dari sakit, atau bahkan saudara-saudari sampai detik saudara-saudari dipanggil Tuhan, saudara-saudari belum sembuh, saudara-saudari tetap percaya Tuhan Yesus. Karena iman kita bukan hanya diuji di saat kita diberkati, tapi iman kita diuji di saat kita ada masalah, ada sakit penyakit. Apa sih sikap hati kita ke Tuhan? Contohnya seperti ini, seperti suami istri, anak orang tua, ataupun pacaran lah misalnya ya, yang benar-benar ya, ini ceritanya yang benar-benar tulus dan cinta. Aku terima kamu apa adanya, seperti saya sama anak saya terima anak saya apa adanya, walaupun kadang dia gak dengerin saya. Ibaratnya saya ngomong kadang dia gak mau dengerin, kita tetap sayang kan. Jadi walaupun kita berdoa sama Tuhan Yesus, kita masih belum dikasih kesembuhan sampai ibaratnya detik kita dipanggil Tuhan pun, saudara-saudari imannya tetap harus kuat, harus tetap teguh. Jadi jangan punya iman itu iman yang lembek, iman yang cengeng, jangan. Kenapa? Karena ini udah betul-betul akhir zaman. Kita udah gak bisa lagi iman itu naik turun, udah gak bisa, saudara-saudari. Kita itu harus belajar iman kita tuh makin hari makin naik. Kita harus belajar, kita harus dewasa rohani. Kenapa? Karena semakin hari ujian ini semakin berat, cobaan semakin berat. Iman-iman kekristenan itu akan sangat diuji parah. Suami istri diuji, anak, orang tua, bahkan diri kita juga diuji sama diri kita sendiri. Kita percaya pada Tuhan Yesus, tapi pikiran kita kadang, kok doa aku belum terjawab ya. Saudara-saudari tahu kan tujuan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Itu betapa besar cinta Tuhan, kasih Tuhan kepada kita. Kita juga harus begitu. Memang kita masih hidup di dalam daging, kita kan sedang belajar menuju untuk bisa mengasihi Tuhan Yesus gitu kan. Ya saya akui kadang saya juga sempet lah terlintas pikiran ya, namanya ujian, godaan gitu kan. Kok si A enak ya hidupnya berdosa tapi sehat, nah kan gitu kan, kadang ada perbandingan kan. Sekarang gini loh saudara-saudari, ini contoh ya, mendingan nih, ini contoh ya saudara-saudari ya, ini pertanyaan lah, mending mati masuk surga dalam kondisi sakit, atau mati masuk neraka dalam kondisi sehat? Ada firman Tuhan yang mengatakan kan, lebih baik satu tanganmu buntung daripada seluruh tubuhmu masuk ke dalam neraka, gitu kan ibaratnya kan. Ini menandakan bahwa kita anak-anak Tuhan jangan terpaku kepada sesuatu doa yang harus terjawab. Bisa jadi Tuhan itu pengen memberikan yang terbaik. Contohnya nih, Tuhan belum kabulkan nih, saya sehat, ini contohnya ya. Tuhan pengen saya belajar dewasa rohani. Kenapa? Agar nanti penyakit ini itu ibaratnya seperti duri di dalam daging. Jadi pada saat kita sehat, pada saat saya kembali pulih nih, mendapatkan mujizat kesembuhan, ini contohnya, saya jadi ada rasa trauma untuk berbuat dosa, untuk kepahitan sama orang, untuk kesal sama orang, kan seperti itu ya. Baik, kita baca ayat selanjutnya. Jadi saudara-saudari, jangan kepahitan sama Tuhan ya saudara-saudari. Saudara-saudari, ingatkan waktu janji pernikahan sama pasangan saudara-saudari, dalam sehat dan senang, dalam sakit dan sehat. Seperti itu kita juga mencintai Tuhan Yesus. Dalam kondisi apapun kita, dalam sakitkah, penderitaan kah, air mata kah, suka duka, sehat sakit, kita tetap percaya Tuhan Yesus sampai selamanya. Amin ya saudara-saudari ya. Baik, kita baca ayat yang ke-12 ini ya. Yang Yeremia pasal yang
Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai yang ke-14, ini yang ke-12-nya. Kita baca bersama-sama. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, datang berdoa kepada Tuhan, maka aku akan mendengarkan kamu. Jadi doa-doa kita ini sebenarnya Tuhan dengar. Tapi ibaratnya kayak orang pesan paket COD, paket kiriman barang. Belum tiba, tunggu waktunya. Gitu kan. Jadi kalau misalnya paket COD-nya ini belum nyampe ke kita misalnya kan, atau kesasar kemana-mana, itu sebenarnya Tuhan itu dengar. Cuman mungkin nih ya, mungkin itu demi kebaikan kita. Kenapa sih saya berdoa saya belum sembuh, sekarang tuh langsung sembuh? Tuhan pengen kita tuh proses, jaga makananmu, jaga kehidupanmu, proses kesehatan, diproses kesehatan kita dari nol. Yang tadinya lifestyle-nya makan sembarangan jadi sehat hidupnya. Kan begitu saudara-saudari ya. Baik, ayat yang selanjutnya, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Kita mencari Tuhan, kita berdoa berlutut di kaki Tuhan, maka kita akan menemukan Tuhan. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi kita mencari Tuhan itu dengan segenap hati. Segenap hati itu bagaimana ya? Segenap hati itu seperti ini saudara-saudari ya. Saya kasih gambaran. Seperti anak kecil yang datang kepada Tuhan, anak kecil yang datang kepada orang tua dengan hati yang tulus. Jadi jika kita melakukan dengan segenap hati, ibaratnya itu kita tuh tidak minta pamrih, tidak minta Tuhan, aku nih doa loh Tuhan, aku gak mau tahu, Tuhan harus kabulin permohonanku. Tidak seperti itu. Tapi pada saat kita berdoa dengan segenap hati, mau Tuhan kabulkan ataupun tidak, kita tetap tulus mencari Tuhan. Dalam penderitaan, pada saat kondisi saat ini, pada saat kita menderita sakit, kita tetap mencari Tuhan, kita berdoa, kita memohon doa. Loh, berarti kalau kita memohon doa nih pastor nih, kalau Tuhan gak jawab, gimana pastor? Ya kita tetap berdoa terus sampai kita dipanggil Tuhan. Kita berdoa, kita berharap. Ingat saudara-saudari, selama kita hidup, kita terus berharap pada Tuhan. Sampai kita mati, kita terus berharap pada Tuhan. Bahkan setelah kita mati, yang di dalam Tuhan yang bertobat, kita memperoleh kesembuhan yang sejati, yaitu kita masuk ke dalam kerajaan surga. Kita tidak merasakan air mata, tidak merasakan penderitaan, tidak merasakan sakit penyakit. Amin. Baiklah saudara-saudari, kita baca ayat selanjutnya. Ayat yang ke-14. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Amin. Jadi di sini Tuhan itu akan memulihkan hidup kita. Jadi poin yang paling penting adalah mengapa sudah berdoa belum sembuh. Jadi bukan belum sembuhnya saudara-saudari, sebenarnya kita itu sudah sembuh. Sudah sembuh apa? Sudah sembuh secara iman. Yang tadinya contohnya saya, hidup saya berantakan, penuh kepahitan, ya kan? Fisiknya sih oke, tapi di dalamnya rusak bobrok. Saya terkena penyakit diabetes. Saya semakin dekat dengan Tuhan. Saya dipulihkan dengan Tuhan. Saya bersyukur. Kenapa? Karena saya sembuh sebenarnya. Secara iman saya sembuh. Iman tadi yang kepahitan, secara fisik sehat, tetapi secara iman bobrok. Dan sekarang saya kena penyakit secara fisik. Ingat ya, penyakit secara fisik itu hanya sementara. Pada saat kita meninggal dunia, kita pulang ke rumah Bapa, kita sehat. Karena firman Tuhan sendiri yang berkata, di dalam surga tidak ada air mata, tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit, bahkan tidak ada perselisihan dan kesukaran. Bahkan pada saat saya ceramah seperti ini, saya juga lagi gak fit loh saudara-saudari. Saya sedang batuk pilek, saya sedang kekurangan istirahat karena sakit. Tapi saya digerakkan untuk berkhotbah, membawakan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena saya secara iman
saya itu pemulihan sembuh. Bahkan saya sudah disembuhkan. Tetapi secara fisik saya memang sakit. Secara fisik sakit. Divonis dokter memang sakit. Tetapi iman saya ini, saya merasa sehat di dalam Tuhan. Saya bisa bersaksi di dalam Tuhan. Bahkan saya membuat konten ini hari Sabtu sekitar jam 4:30 kurang, saudara-saudari. Hari Sabtu sekitar jam 4:30 kurang. Jadi ini saya posting untuk hari Minggu, ibadah FK Minggu ini. Saya di sini sangat berharap bahwa firman Tuhan yang saya sampaikan ini saudara-saudari tanggap dengan positif dan dimengerti kebenarannya. Jadi di konten saya tidak ada yang namanya berkat dalam arti berkat keuangan yang berlimpah. Anda memberikan suatu doa yang besar dan akan terkabul begitu mudah. Saya tidak ada khotbah saya yang ibaratnya enak-enak didengar, itu enggak ada ya. Berkat itu enggak. Saya cuma kasih poinnya, saya tekankan lagi poinnya adalah kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita melakukan hukum kasih. Terus menerus melakukan hukum kasih. Kita membaca kebenaran firman Tuhan sampai benar-benar berakar. Jadi pada saat kita mengalami masalah, kita ingat firman Tuhan. Segala perkara ku tanggung di dalam Dia. Tuhan memberikan rencana yang terbaik. Baik, saudara-saudari, demikian kebenaran firman Tuhan. Kiranya benih firman Tuhan tertanam dalam lubuk hati saudara-saudari, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Saya percaya saudara-saudari sekarang diberkati Tuhan, iman saudara-saudari sekarang bertumbuh. Baik, kita akan berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih atas kesempatan untuk ibadah FK ini yang Tuhan berikan kepada kami, dapat mendengar, melihat konten ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa ya Bapa di dalam surga, hamba tahu banyak orang yang mengalami pergumulan dan masalah. Biarlah kebenaran firman-Mu ini menguatkan mereka, membuat iman mereka menjadi kuat. Karena di akhir zaman ini, iman-iman kekristenan banyak digoncang dan banyak yang jatuh berguguran. Tapi biarlah iman kami bukan sembarang iman, bukan iman sembarangan, tetapi iman kami ini dapat kuat. Bahkan saat kami menghadapi masalah, sakit, penyakit, problem hidup, biar Tuhan membantu kami untuk kuat. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk orang yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan juga sembuhkan imannya juga ya Tuhan Yesus. Biarlah mendapatkan penghiburan dan kekuatan. Dan juga untuk orang yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan memberikan pekerjaan dan hikmat dan keahlian dan roh wahyu. Dan juga untuk orang yang hidup dalam lingkungan yang toksik, biar Tuhan berikan kekuatan, jalan keluar, dan Tuhan kuatkan juga, amin. Dan untuk orang yang tersesat, mencari kebenaran firman Tuhan yang benar, biar Tuhan mengembalikan ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Baiklah Tuhan Yesus, biarlah konten ini memberkati orang, diberkati untuk menjadi berkat. Bagi saudara-saudari, kita akan terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa, penyertaan Tuhan akan selalu menaungi kita untuk orang yang benar-benar merindukan Tuhan, untuk orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menyebut kita orang yang mengasihi Dia, merindukan Dia, dan hidup mau benar tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Terima kasih saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati kita semua.